puji Tuhan kita bersama-sama. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipuji. Semuanya satu melompat bersama-sama. Come on, 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama lambaikan tanganmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas semuanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau yang mulia. Bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Percaya di sini bahwa mujizat Tuhan nyata di sekitar. Amin. Mari yang percaya bersama dengan saya dengan suara paling kencang katakan, 1, 2, 3, go. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blindness are open, strongholds are broken. I am living my faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. I'm not gonna live by what I see.
Kami percaya Tuhan akan Engkau, akan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind as a rope, that stronghold of broken. I'm living by faith. Hey, hey, nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind as a rope, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Tuhan ada kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Ada kuasa-Mu mengalir, hadirat-Mu mengalir Tuhan. Walaupun hari ini kami di rumah ataupun dimanapun kami berada, kami tahu hadirat-Mu ada di sana. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, we worship you. Hallelujah, hallelujah, Jesus, we worship you, we worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing, you are here, you are here, moving in our midst. I worship you, oh, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymakers, miracle workers, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, and healing every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are
sing you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Oh, there is who you are. 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 Yeah. We worship you. We worship you. You are Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Even if I don't teach you working, even if I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, even when I don't see it, even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. There is who you are, Lord. We worship you, Lord. You are a waymaker. You are a miracle worker. That is who you are. That is who you are. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Shikira barata kaya la 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 la. Hira maya na 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 na.
God, that is who you are. Who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing you are. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh memuji, menyembah Engkau. Kami percaya hari ini, lepas dari ketidaksempurnaan yang kami berikan, kami tahu Tuhan, pujian kami, penyembahan kami telah menyenangkan hati-Mu. Hari ini Tuhan, di basahnya kami yang duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicaralah pada setiap kami, berikan hikmat-Mu, berikan pengertian yang sederhana akan firman-Mu, sehingga kami tidak cuma menjadi pendengar Tuhan, tapi kami boleh menjadi seorang pelaku firman-Mu. Karena kami tahu di tahun 2021 ini, ketika kami mau taat dan mengikuti jalan-Mu, di situ berkat Tuhan akan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan fokus kami mau sambut firman-Mu yang kudus. Mari yang siap untuk makan firman Tuhan pada hari ini, bersama dengan saya katakan, amin. Shalom, apa kabarnya kalian? Saya berdoa semua kita dalam keadaan yang baik. Ayo mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya mau share apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi sebelum itu mari kita datang ke Tuhan. Kita minta Roh Kudus sungguh-sungguh menerangi hati kita, membuka pikiran kita, biar setiap firman yang ditaburkan hari ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami minta hari ini, ya Roh Kudus, berfirman di tengah-tengah kami, beracara di tengah-tengah kami. Biar hanya perkataan-perkataan-Mu yang mengalir keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati orang-orang muda ini dengan firman-Mu sendiri ya Tuhan. Ubah hidup kami, ubah paradigma kami, ubah cara hidup kami. Biar kami semakin intim, kami semakin mengenal-Mu secara pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Oke. Saya mau membacakan buat kita semua hari ini sebuah peristiwa penciptaan. Ada satu pola yang menarik, ada satu prinsip, ada satu nilai yang bisa kita ambil dari proses penciptaan yang Tuhan lakukan. Yuk kita lihat satu-satu ya. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan 12. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Perhatikan kata-kata ini. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan tumbuh-tumbuhan, Alkitab berkata, maka Allah berfirman kepada tanah, dan tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan berbiji. Coba lihat lebih lanjut ya. Ayat yang ke-20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar
dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan makhluk air, Tuhan berfirman kepada air. Yang terjadi apa? Maka keluarlah, hiduplah makhluk-makhluk air yang ada, yang kita kenal hari ini. Sebut saja apapun itu, ikan, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Coba lihat lebih lanjut, ayat 24, Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Tuhan mau menciptakan binatang liar dan ternak, Tuhan berfirman kepada bumi. Dan di situ bumi mengeluarkan segala binatang yang hari ini kita kenal. Sapi, kerbau, harimau, dan lain sebagainya. Tuhan berfirman kepada tanah untuk menciptakan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan kata-kata ini. Maka tanahlah yang menjadi habitat dari tumbuh-tumbuhan itu. Tuhan berfirman kepada air untuk menciptakan makhluk air. Maka airlah yang akan menjadi habitat dari makhluk air itu. Tuhan berfirman kepada bumi untuk menciptakan ternak dan binatang liar. Dan binatang yang melata juga. Maka bumilah yang menjadi habitat daripada makhluk-makhluk itu. Kita nggak pernah bisa ketemu sama ikan yang keluar dari habitatnya. Kita nggak akan pernah bisa ketemu yang namanya sapi tiba-tiba bosan berada di daratan lalu dia ingin hidup di dalam air. Kenapa? Karena memang dia tidak diciptakan untuk air. Habitat, apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup dan makhluk hidup tidak bisa keluar, tidak bisa hidup di luar habitatnya. Kita nggak akan pernah bisa ketemu ikan satu kali bosan berada di air, lalu dia jalan di tepi pantai dan dia ingin berjemur sambil pakai kacamata hitam. Kalau itu terjadi, itu sudah namanya bukan ikan, namanya sudah ikan asin, saudara. Kita nggak akan pernah bisa ketemu yang namanya burung tiba-tiba satu kali merasa kelelahan, mengepakkan sayapnya, lalu dia tenggelam dan tiba-tiba dia pakai sayapnya untuk berenang. Habitat adalah tempat hidup. Seseorang atau makhluk hidup tidak pernah bisa hidup di luar habitatnya. Pegang prinsip ini. Lalu sekarang kita lihat bagaimana kita diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan makhluk air, Tuhan berfirman kepada air. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Ketika Tuhan menciptakan ternak, Tuhan berfirman kepada bumi. Ketika Tuhan menciptakan engkau dan aku, coba tebak, Tuhan berfirman kepada siapa? Dia tidak berfirman kepada air, dia tidak berfirman kepada tanah, dia tidak berfirman kepada bumi, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Baiklah kita. Apa poinnya? Karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dan kita ini lahir dari Allah. Kita tidak lahir dari tanah. Kita tidak lahir dari air. Kita tidak lahir dari bumi. Kita keluar, kita hidup dari Allah. Maka Allah lah dan hadiratnya yang seharusnya menjadi habitat kita. Saya ulang.
maka Allah dan hadiratnya lah yang seharusnya menjadi habitat kita, tempat hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa hidup di luar habitat kita. Kita nggak akan pernah bisa hidup di luar Allah dan hadiratnya. Pantas Tuhan Yesus berfirman seperti ini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita ini hidup bukan karena makanan yang masuk di dalam tubuh kita, sekalipun secara jasmani kita tetap butuh makan. Tapi yang menjadi esensi, yang menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita adalah ini. Kita tidak pernah bisa hidup di luar Allah dan hadiratnya. Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi mungkin untuk kita sekarang yang lebih relevan untuk kita orang-orang muda zaman sekarang, manusia tidak hidup dari drama Korea saja. Atau manusia tidak hidup dari TikTok saja. Manusia tidak hidup dari Instagram saja, dari Netflix saja. Hal-hal yang kita pikir bisa mengisi waktu-waktu kita di masa muda kita, di usia kemudaan kita. Tapi faktanya, bukan oleh hal-hal itulah kita hidup. Bukan oleh hal-hal yang kelihatan menyenangkan itulah kita hidup. Sekalipun semua yang tadi saya sebutkan itu menyenangkan. Drama Korea, TikTok, Instagram, Netflix. Kita habiskan waktu kita banyak di situ. Atau buat para lelaki hari ini mungkin Mobile Legends-nya. Atau saya nggak tahu game yang terbaru apa. Tapi saya mau berkata sekalipun semua aktivitas itu menyenangkan saudara, teman-teman. Semua aktivitas itu tidak membuat kita hidup. Yang membuat kita hidup adalah Allah dan hadiratnya. Di awal ini saya mau bahwa semua kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Sadari bahwa kita ini membutuhkan Tuhan dan hadiratnya. Karena disitulah kita hidup. Kita nggak bisa hidup di luar hadirat Tuhan. Kita nggak bisa hidup di luar Tuhan. Nggak bisa. Waktu kita mulai sadar akan kebutuhan kita akan Tuhan, yang terjadi apa? Kita akan mulai mencari Tuhan. Waktu kita sadar bahwa Tuhan adalah habitat kita, tempat kita hidup, alasan kita hidup, kita mulai mencari Tuhan. Dan perhatikan kata-kata ini. Orang yang mencari Tuhan baru akan menemukan Tuhan. Saya ulang. Orang yang mencari Tuhan baru akan menemukan Tuhan. Maka saudara tanya, loh kok, tapi bukankah Tuhan itu maha hadir? Bukankah Tuhan itu omnipresent? Dimanapun dia berada. Saya bisa ketemu sama Tuhan dimanapun. Betul, Tuhan itu maha hadir saudara. Dimanapun kalian berada, bahkan di tempat paling gelap dalam hidupmu sekalipun, Tuhan ada di situ. Permasalahannya simple. Ada perbedaan yang signifikan antara berada di satu ruangan. Perhatikan ini. Berada di satu ruangan dan berada bersama dengan orang itu. Itu dua hal yang berbeda. Saya di sini sedang melakukan proses. Ada beberapa orang di tempat ini. Kita berada di satu ruangan yang sama. Tapi kita tidak sedang berada bersama. Kenapa? Apa yang membedakan? Kalau kita berada di satu ruangan, hanya sekedar fisiknya saja. Saya ada dan ada beberapa orang di tempat ini. Tidak ada interaksi. Saya tidak menyadari kehadiran mereka. Saya tidak fokus sama mereka. Saya tidak mencurahkan konsentrasi saya kepada mereka. Itu disebut berada di satu ruangan yang sama. Lain halnya ketika saya berada di satu ruangan dan saya mencurahkan fokus saya, perhatian saya, konsentrasi saya untuk berinteraksi dengan orang itu. Di situ baru bisa disebut berada bersama. Banyak dari kita, hidup kita sama seperti kita berada di satu ruangan yang sama dengan Tuhan. Tuhan maha hadir dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah menyadari kehadirannya. Kita tidak pernah
mencurahkan fokus dan konsentrasi hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan pribadinya, kita kehilangan hadiratnya. Kita nggak menyadari dan kita nggak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, kalau engkau mulai menyadari kebutuhanmu akan Tuhan, mulai cari Tuhan. Dan jangan puas hanya sekedar berada di satu ruangan yang sama bersama dengan Tuhan, tapi mulai inginkan berada dan bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Amos pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Kita berkata, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Unik sekali ayat ini berfirman, Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Apa itu pondok Daud? Pondok Daud itu cuma sekedar kemah yang kecil yang Daud buat. Dan di dalamnya berisi tabut perjanjian Tuhan. Daud memerintahkan orang Lewi, imam-imam untuk menyanyikan mazmur, untuk bermazmur di hadapan tabut perjanjian itu 24 jam sehari. Kemah yang sederhana ini ternyata dirindukan oleh Tuhan. Saudara, kalau dibandingkan pondok Daud dengan bait Allah Salomo, tidak ada apa-apanya kemegahannya. Bait Allah Salomo begitu megah, begitu agung, begitu luar biasa. Dilapisi, dipenuhi dengan emas. Megah sekali. Sedangkan pondok Daud cuma sederhana, berisi satu kemah yang kecil. Tapi di situ ada keintiman 24 jam sehari. Dan Tuhan berkata, aku mau mendirikan kembali pondok Daud dan bukan bait Allah Salomo. Apa poinnya? Saudara, Tuhan mencari bukan kemewahan kita. Tuhan tidak mencari kemewahan. Tuhan tidak mencari sesuatu yang spektakuler keluar dari hidup kita. Tuhan cuma menginginkan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Itu yang Tuhan inginkan. Dengan kata lain, Amos pasal 9 ayat 11 ini sedang berkata sama kita. Tuhan ingin memulihkan hubungan 24 jam sehari dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita menjalani hari-hari kita, Tuhan mau Dia tidak hanya sekedar hadir, tapi kehadirannya dirasakan dan diinginkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya berdoa ayat ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita punya pondok Daud yang 24 jam sehari. Kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Dan saya percaya, saudara, kalau kalian punya kedalaman itu dengan Tuhan, hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Hidup kalian tidak akan pernah sama lagi. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan murid-muridnya, dengan 2 orang muridnya yang sedang berjalan di Emmaus. Mereka sedang mau pergi ketika Tuhan Yesus mati dan mereka tidak tahu bangkit, mereka mau kembali ke dalam kehidupan mereka yang sebelumnya. Lalu Tuhan Yesus ketemu mereka di tengah jalan. Ada sesuatu yang unik yang terjadi di situ. Ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan mereka beberapa waktu lamanya, mereka akan sampai di tempat yang mereka tuju, kampung yang mereka tuju. Lukas pasal 24 ayat 28 berkata seperti ini. Lukas pasal 24 ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia di sini adalah Tuhan Yesus, berbuat seolah-olah, perhatikan nih, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat ini unik. Kenapa? Karena ia berbuat seolah-olah. Kata seolah-olah itu artinya dia sebenarnya nggak kepingin. Itu bukan keinginan utamanya sebenarnya. Tapi dia berbuat seolah-olah. Apa yang Yesus cari? Saya nggak yakin Tuhan Yesus tuh kayak orang Indonesia kan. Yang kalau bertamu di satu tempat, sudah makan, belum, ayo makan. Oh enggak mau makan. Terima kasih sudah makan. Tapi dalam hatinya, tawari saya sekali lagi gitu kan.
Enggak, Tuhan Yesus enggak basa-basi. Tuhan Yesus bukan orang yang tipe orang yang seperti orang Indonesia yang tidaknya adalah iya. Enggak. Yang Tuhan Yesus lakukan di sini adalah Tuhan berbuat seolah-olah akan pergi karena Dia ingin melihat, ingin menilai respon dari dua orang ini. Apa yang dilakukan oleh dua orang ini? Apakah dua orang ini cukup haus dan lapar akan aku? Sampai dia harus paksa aku tinggal sama mereka? Atau mereka tidak cukup lapar, tidak cukup haus, dan akhirnya mengizinkan aku pergi, lanjutkan perjalananku. Lanjut baca ya. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan saya bersyukur respon dua murid ini. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Sangat mendesaknya, garis bawah kata itu. Bukan cuma membujuk, bukan cuma menyarankan, bukan cuma meminta, tetapi sangat mendesaknya. Mungkin dua murid ini pegang tangannya Tuhan Yesus berkata, enggak Tuhan, enggak Rabi, kamu enggak boleh pergi. Ayo tinggal bersama dengan kami. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan berbuat seolah-olah hendak pergi dari hidup kita. Bukan supaya Dia ingin meninggalkan kita, bukan karena Dia ingin meninggalkan kita, tapi Dia ingin melihat respon kita. Apakah kita ini haus dan lapar akan Tuhan? Dan saya berdoa respon dua murid ini dengan sangat mendesak. Murid ini akhirnya berhasil membuat Tuhan Yesus tinggal. Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Wow. Kita akan puasa tanggal 11 sampai 24 Januari. Tahu nggak kenapa kita puasa? Kita puasa bukan karena untuk kita demo sama Tuhan. Untuk kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Enggak. Kita puasa karena kita menginginkan Tuhan lebih lagi dengan hidup kita. Kita puasa sama seperti dua murid ini sangat mendesak Tuhan Yesus. Kita berpuasa dan kita ingin mendesak Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Kita ingin mengalami Tuhan Yesus karena kita tahu kebutuhan kita akan Allah. Kita tahu bahwa Tuhan itu habitat kita. Maka itu kita menolak setiap hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan makanan kita. Kita tinggalkan TikTok kita. Kita tinggalkan Netflix kita sejenak. Kita tinggalkan game kita selama 13 hari. Dan kita mau mendesak Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin berjumpa denganmu. Aku ingin intim denganmu Tuhan. Aku tahu Netflix ini mungkin menyenangkan, tapi ini tidak memuaskan aku. Aku tinggalkan karena Engkau lebih utama dari hidupku. Untuk hidupku Tuhan. Ketika ada orang tawari kalian makanan yang enak, yang kalian suka, kedagingan kalian sudah menginginkan makanan itu, tapi kalian berkata, enggak, aku mau mendesak Tuhan dengan berpuasa. Makanan ini memang enak, tapi aku enggak hidup dari makanan ini. Aku membutuhkan Tuhan lebih lagi dalam hidupku. Saya mau beritahu, ketika ada orang yang mendesak Tuhan dengan cara yang tepat, puasa salah satunya, saya mau beritahu, Tuhan akan mengizinkan dirinya ditemui. Dia akan memanifestasikan dirinya untuk kehidupan kita. Dan tahu nggak apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus tinggal bersama dengan kita? Ini yang terjadi. Ayat 30. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan kata-kata ini. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Terbukalah mata mereka. Kalau ada yang tanya, apa kuasa? Apa kuasa dari puasa? The power of fasting. Tahu nggak apa
kuasa yang terkandung di dalam puasa kita. Ini kuasanya. Waktu kita berjumpa, waktu kita mendapati Tuhan, di situ mata kita akan terbuka. Kita akan melihat sebuah perspektif yang baru dalam kehidupan kita tentang Tuhan. Kita akan mengalami pengenalan yang semakin intim dengan Tuhan yang sebelumnya belum kita alami. Dikatakan, disaksikan oleh kedua murid itu, ketika mereka mulai terbuka mata mereka, mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Perhatikan ini. Ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi waktu di tengah jalan itu, waktu mereka lagi berjalan bersama, hati mereka itu berapi-api, berkobar-kobar. Tapi itu tidak membuat mata mereka terbuka loh. Dengar saya baik-baik. Berkobar-kobar saja, berapi-api saja, nggak cukup. Saya ketemu dengan orang-orang muda yang awalnya mereka berapi-api dengan Tuhan. Oh, radikal sama Tuhan. Tapi hari ini mereka nggak lagi berada bersama dengan Tuhan. Mereka nggak lagi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena berkobar-kobar, berapi-api, nggak cukup, saudara. Dengar ini. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar berapi-api, tapi Tuhan mau kita punya hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Sampai mata kita terbuka. Melihat Tuhan secara pribadi. Bukan cuma semangat melayani, bukan cuma aktif melayani. Tapi hubungan kita itu dalam sama Tuhan. Sampai mata kita itu terbuka. Kita ngalami Tuhan sungguh-sungguh. Kita melihat Tuhan secara pribadi. Dan di situ ada berkat, ada kuasa yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidup kita. Sama seperti Tuhan Yesus ngomong sama Maria. Apapun yang kamu lakukan bisa diambil. Tapi yang dilakukan Maria ini tidak bisa diambil daripada dia. Ketika sekali matamu terbuka, melihat Tuhan secara pribadi, pengalaman itu, prinsip itu, mata terbuka itu, tidak akan pernah bisa diambil dari hidup. Amin. Sama seperti Ayub berkata di Ayub pasal 42 ayat 5 berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayo cari Tuhan yuk. Sampai mata kita sendiri melihat Tuhan secara pribadi. Saya berdoa tanggal 11 sampai 24 Januari ini. Jangan pakai waktu ini untuk main-main. Pakai 13 hari ini untuk mencari Tuhan. Saya menantang kalian semua. Bukan hanya puasa makanan yang enak. Tapi selama 13 hari itu saya mau menantang kalian orang-orang muda. Saya juga akan lakukan itu. Saya mau kita semua puasa hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kita selama ini. Yang kita pakai untuk mengisi waktu kita. Entah itu Netflix, entah itu game, entah itu sosmed, entah itu YouTube dan lain sebagainya. 13 hari ini, mari kita sabat dari semua itu. Dan kita cari Tuhan. Yang kita baca cuma firman Tuhan, doa, lagu pujian, penyembahan, baca buku rohani dan lain sebagainya. Ayo ambil momen 13 hari ini untuk mencari Tuhan dan sangat mendesak Tuhan supaya Dia tinggal bersama dengan engkau. Dan lihat hasilnya secara pribadi. Hidupmu gak akan pernah sama lagi. Kau bukan cuma sekedar berapi-api, tapi matamu terbuka melihat Tuhan secara pribadi. Amin, amin, amin. Dan saya mau, sebelum kita akhiri hari ini, kita mau datang sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau haus dan lapar akan Tuhan. Tuhan Yesus ada di dimanapun kalian berada. Dia berada di depanmu. Engkau gak pernah bisa hidup dari Tuhan, keluar dari Tuhan. Inginkan Tuhan, ayo sembah Dia. Di momen ini coba tinggalkan dulu semua aktivitasmu. Duduk sejenak.
Dan lakukan seperti yang dua murid ini lakukan, sangat mendesak Tuhan dan berkata, Tuhan, aku menginginkan-Mu Tuhan. Sama seperti ikan gak pernah bisa hidup keluar dari air. Aku menginginkan-Mu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Hatiku haus akan Engkau Tuhan. Ayo cari Tuhan. Tutup matamu, sembah Dia. Shikara bakara 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 bakara. Ura bakara 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 shikara bakara bakara. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Yes. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to know you, Lord. Come, Roh Kudus, Holy Spirit, fall on me now. kami menginginkan-Mu Tuhan. I need your anointing. We Come want in you. your power. We want you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I want to know you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel Ura your bakara 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 na 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 na. where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to Ura bakara bakaria da 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 da. spirit and in Katakan dari hatimu yang paling dalam, I'm reaching. Shikara da 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 da. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Boleh gak semua taruh tangan di atas dadamu? Semua taruh tangan di atas dadamu. Dia ada di depanmu, dia ada di dekatmu. Nyanyikan lagu ini dengan sangat lembut saja. I'm reaching for your heart. I'm reaching for Buat komitmen hari ini, you, hold my buat komitmen untuk cari Tuhan. Sangat mendesak closer to you. untuk bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Cari dia, cari dia. Ngomong sama Tuhan hari ini. I want you, Lord. Sekali lagi, I'm reaching. I'm reaching for your heart. You hold my life. Bawa kami ke dalam hadirat-Mu. Drawing me closer Deeper, to you. I feel your power deeper, and deeper.
compares to this place where I can see Pura you pakara ra 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 ra. I worship you in spirit and in truth. One more time. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this space where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Tuhan, di momen ini kami mau berkata bahwa Engkau alasan kami hidup. Kau lihat hati kami yang paling dalam, kami menginginkan-Mu Tuhan. Lebih dari sebelumnya, lebih dari yang pernah kami alami, Tuhan, kami menginginkan-Mu. Kami tahu kami masih belum mengenal-Mu, mata kami masih belum terbuka sempurna. Kami mau mencari-Mu selama 13 hari ini, sampai mata kami terbuka, melihat-Mu lebih jelas, mengalami-Mu lebih dalam, Tuhan. Kami tidak ingin apa-apa. Mungkin kami punya masalah, tapi bukan jawaban atas masalah kami yang kami inginkan hari ini. Kami cuma menginginkan-Mu, Tuhan. Kami cuma ingin bersekutu dengan-Mu. Kami gak mau cuma sekedar berada di satu ruangan yang sama, tapi kami mau berada bersama dengan-Mu, Tuhan. We want you, Lord. We want you. Aku berdoa buat orang-orang muda ini selama 13 hari ini, biar mata semua kami terbuka. Hidup kami tidak pernah sama lagi. Di momen-momen ini, kami akan berkata seperti Ayub. Dulu dari kata orang saja, aku mendengar tentang-Mu, Tuhan. Di hari ini mataku sendiri melihat-Mu, ya Tuhan. Mataku sendiri melihat. Terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah selesai, kami sudah selesai. Tapi Kau belum selesai beracara buat setiap kehidupan kami. Bawa kami semakin intim, bawa kami mendekat kepada-Mu, Tuhan. Semakin pribadi, semakin terbuka melihat-Mu, ya Tuhan. Berkati orang-orang muda ini dengan hadirat-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. God bless you. Tuhan memberkati kalian.